Untuk itu kami mohon dengan hormat dengan sangat kepada ketua panitia, beliau Bapak Selamat, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Engkang kula hormati Al-Mukarram Kiai Haji Bapak Imam Subaweh saking desa Brajadewa, Wai Jepara, Lampung Timur. Engkang kula hormati Bapak-bapak haji, Ibu Nyai engkang rawuh, engkang kawula abdini sedaya, ingkang boten kawula sebat asmanipun amargi kula nggih dereng ngerti. Ingkang kawula hormati pemerintah desa, Bapak Yandri Wiluga beserta stafnya. Ingkang kawula hormati Bapak Sahri selaku ketua DPC. Ingkang kawula hormati Bapak Sahri ketua DPC, adalah Bapak Masri selaku anggota Dewan dari PKB. Ingkang kula hormati Patayat Soho anggotanipun ingkang rawuh wonten mriki, nyuwun pangapunten ingkang ageng. Monggo-monggo sedaya sesarengan nunjukaken syukur dhateng ngarsanipun Allah kanthi makempal menika kita dipun paringi kawujengan panjang umur saha kesehatan saengga makempal wonten mriki pondok Hubul Quran kanthi kawontenan sehat wal afiat, Allahumma amin. Sholawat dan salam mugi tetep kalimpahaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi mekaten mugi-mugi ingkang rawuh pikantuk syafaatipun wonten yaumul akhir mangke, Allahumma amin. Dumateng Bapak saha ibu-ibu saking duduhipun kula kanthi kawontenan tidak terduga bahwa desa Tugumulyo hari ini menerima tamu yang terhormat, yang baru kali inilah Tugumulyo didatangi seorang hamba Allah yang mursyid. Mila mekaten monggo-monggo kita serahaken diri kita dhumateng ngarsanipun Allah, murih kita makempal pikantuk hidayahipun Allah. Pramila mekaten dumateng Bapak saha Ibu ingkang kawula hormati, kanthi rawuh panjenengan panitia nyuwun agunging pangapunten ingkang boten saged nyiapaken panggenan ingkang sesuai kalian rencana, boten saged ngaturi unjukan saha dahar ingkang sesuai kalian selera. Namun makempal menika netepi
kewajiban amalan menika rutinan dalam 1 bulan 1 kali menika dzikir syafaat ingkang sarengan kalian PKP NU ingkang medal menika kangge BMR perpanggihan menika nembe sepindah pertama kali wonten Tugu Mulya. Pramila mbok menawi kathah kekurangan pancen kathah kekurangan kanthi rawuh panjenengan mugi-mugi dadosaken pembuka pengertosan kangge hari-hari yang akan datang wonten giliranipun terutama harokat PKP NU ingkang salajengipun. Pramila kula nyuwun doa dan dukunganipun terutama Bapak Masrin selaku anggota dewan yang nantinya juga akan mendapat giliran untuk memberi tausiah atau pengertian kepada masyarakat kami ya. Untuk itu kekurangan dan kelebihan dari panitia saya mohon maaf yang sebesar-besarnya secara kasar dan secara tidak jelas. Selaku panitia mohon maaf segala kekurangan, mohon ampun segala dosa. Akhiru kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah tadi sambutan daripada ketua panitia yang telah disampaikan langsung oleh Bapak Selamat selaku ketua panitia sekaligus merupakan salah satu tokoh penggerak agama di kecamatan ataupun di desa Tugu Mulya. Untuk sambutan berikutnya kami mohon dengan hormat dengan sangat, yaitu sambutan dari pemerintah desa Tugu Mulya yang mana dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Desa Tugu Mulya Bapak Yandri Wiloga. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Izin dapat dari sekiranya saya di bawah saja. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati ataupun yang kami muliakan Bapak Abu dengan istri pengasuh pondok pesantren Hubul Quran wa Hubul Yatim yang ada di desa Tugu Mulya ini, dan yang kami hormati dan kami muliakan Abah Yayi, Mbah Yayi yang sempat hadir, dan mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu karena sepertinya banyak, nggak selesai-selesai, nanti sudah sore. Dan kami hormati Bapak Dewan Komisi 4, Bapak Mas Rendiana dari fraksi PKB yang sempat hadir. Terima kasih Pak Dewan. Dan saya hormati dan selamat datang Mbah Yayi Imam Sibaweh yang dari Lampung Timur. Selamat datang di desa kami Pak Haji. Dan ibu-ibu Fatayat beserta bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir di acara pengajian ini, mudah-mudahan semua akan mendapat berkah dan barokahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pertama yang paling utama adalah kita mengucap rasa syukur alhamdulillah karena pada sore hari ini kita berkumpul di kediaman ataupun di yayasan pengajian yang dinaungi Abah Abu ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Amin, Allahumma amin. Dan tak lupa juga Ibu Kades yang sempat hadir, terima kasih dan selalu mendampingi saya. Jadi alhamdulillah Bapak dan Ibu-ibu semuanya, mohon maaf tadi saya saya rangkum untuk Abah Yayi, mohon maaf tidak bisa satu persatu. Jadi saya di sini selaku aparatur desa, kemarin sebelum acara ini bahkan lebih dari 1 bulan Pak Abu ataupun Ustadz Abu itu
memang datang ke rumah untuk melaksanakan kegiatan. Jadi kami dari pemerintah desa monggo Pak, karena ini kegiatannya positif. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini bisa membangkitkan iman dan takwanya lagi, khususnya ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, muda-mudi, balita, TK-TPA yang sudah hadir di sini, mudah-mudahan akan mendapatkan ketebalan iman dan takwanya. Amin. Allahumma amin. Dan untuk Pak Kadesnya, mudah-mudahan Pak sholatnya tambah tekun. Amin. Allahumma amin. Dan di sini kegiatan Nahdlatul Ulama ini tak lepas dari NU itu, yaitu Nahdlatul Ulama yang dinaungi dari fraksi PKB. Alhamdulillah Pak Dewannya datang. Jadi alhamdulillah Pak Dewannya datang. Ini sudah termasuk satu pintu untuk kita menjalin kedepannya lebih bagus lagi. Jadi nggak lucu kalau yang dari fraksi lain yang datang. Jadi ini pas mantap dari PKB yang datang. Amin. Mudah-mudahan kedepannya Pak Mas Indiana dan putrinya Mbak Eca yang mencalonkan diri di Dapil 4 khususnya, mudah-mudahan Pak Dewan, Pak Mas Indiana kami tidak bisa mendukung, kita hanya bisa mendoakan. Mudah-mudahan Mbak Eca di Dapil 4 mudah-mudahan bisa terpilih dan mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu dan Ibu, Bapak dan Ibu-ibu, karena sudah sore. Biasanya kalau Pak Kades ngomong ya seperti inilah Pak Bu ya. Jadi lebih intinya, lebih baiknya lagi kita mendengar tausiah dari Pak Ustadz Imam di bawah dari Lampung Timur. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah tadi sambutan dari pemerintah Desa Tugumulyo yang telah disampaikan langsung beliau Bapak Kades Yandri Weloga. Untuk itu kepada beliau diucapkan ribuan terima kasih. Sambutan yang berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Masrin Diana selaku anggota DPRD Kabupaten Oku Timur dari fraksi PKB yang merupakan juga Ketua Komisi 4 DPRD Oku Timur. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan, yang merupakan salah satu sosok anggota Dewan yang juga peduli dengan pengajian terutama yang diadakan oleh PKPNU dari Kabupaten Oku Timur. Untuk itu kami mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tugumulyo beserta Ibu yang berkenan hadir pada saat ini, tentunya kami hormati. Berikut juga tentunya yang terhormat senior saya ini. Ya, Ketua PCNU Oku Timur Dr. Andes K. Haji Muhammad Sahri, tentunya yang kami hormati. Berikut juga tentunya yang kami hormati yaitu MPC Kecamatan BMR, yaitu Bapak Nasikin, tadi hadir juga. Nah, Pak Lemburi. Berikut juga tentu yang kami hormati Ketua PAC Kecamatan BMR, PAC NU, PAC Patayat, ibu-ibu muslimat NU, adik-adik ibu-ibu Patayat yang hadir pada saat ini tentu yang kami hormati. Berikut juga tentunya yang kami hormati Bapak K. Haji Abnan dari Tebing Sari,
alhamdulillah juga berkenan hadir pada saat ini. Wabil khusus tentunya yang akan tausiah, Pak Sari bukan saya yang mau tausiah yaitu Bapak Kiai Haji Imam Sabaweh. Insya Allah mudah-mudahan nanti akan mengisi daripada acara pengajian daripada ruahan ini. Alhamdulillah seluruh warga masyarakat dari mana saja berada semua hadir pada saat ini, tentu yang kami hormati. Juga tentu yang kami hormati yaitu Ketua Thorikoh Oku Timur, yaitu Mbah Yai Syekh Tony, hadir juga tentu yang kami hormati. Tidak lupa tentu yang kami banggakan Bapak Haji, Ibu Haji, Bapak Ustadz, Ustazah yang hadir pada saat ini, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tentunya tidak mengurangi daripada rasa hormat kami atas kehadiran daripada Bapak Ibu semua. Ketua Banser, Ketua PSHT yang hadir pada saat ini tentu yang kami hormati juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian daripada ruahan yang hadir pada saat ini, ramai ini, hampir seimbang bapaknya dengan ibunya, tentunya yang kami banggakan. Tentunya rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah siang menjelang sore kita telah dapat berkumpul bertatap muka menghadiri yaitu acara pengajian ruahan ini. Insya Allah mudah-mudahan tanpa ada halangan suatu apapun. Juga tidak mengurangi rasa hormat yaitu pengasuh pondok pesantren, yaitu Pak Ustadz Abu Khotib beserta nyanyi Hakim Matul Haji, yaitu pengasuh pondok pesantren Tapis Watasin. Insya Allah mudah-mudahan pembangunannya akan cepat selesai berkat kerjasama dengan kepala desa, masyarakat, perangkat desa. Karena ini alhamdulillah ya, pondok pesantren Tapis Al-Quran adanya di desa Tugu Mulyo Kampung 1 Rawabening, tentu atas kebersamaan tidak akan terlaksana dengan baik. Itulah yang kami harapkan. Juga tentunya salawat dan salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya kelak di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya saya ini demam, Pak Sari, Pak Haji Sari, aku ini demam, gigil di situ tadi. Cuma oleh karena mendengar dan melihat sangat semangatnya ibu-ibu, adik-adik Patayat nyanyikan lagu Indonesia Raya. Apa itu? Yo, ya Lal Wadon. Iya. Dan seterusnya. Jadi kata saya teman Pak Sari, ini penyejuk hati. Jadi saya semangat, laju sehat. Iya. Saya mau lari tadi. Jadi ucapan terima kasih tentunya kami banggakan daripada atas partisipasinya adik-adik Patayat, ibu-ibu Patayat, sangat semangat. Mudah-mudahan atas kebersamaan kerjasama dengan Muslimat NU dan juga Patayat akan selalu terjalin, karena ini satu dari kesatuan ya organisasi. Tentunya kalau bagi saya sangat mendukung atas kerjasamanya, ataupun ada kegiatan-kegiatan apabila saya diundang, ada kesempatan, tetap saya akan hadir
dalam undangan tersebut, karena itu sudah menjadi hak dan kewajiban kita, karena kita satu kaidah, ya, satu agama. Pantas kita untuk mendukung, membantu, saling support, saling dukung, sehingga dalam bentuk organisasi itu tetap tanpa dukungan dan kerjasama dia tidak akan berjalan dengan baik. Pasti ada pimpinan, ada wakil pimpinan, ada sekretaris dan bendahara. Kebersamaan itulah akan membesarkan daripada organisasi dalam bentuk apapun. Baik, pada ini juga tentunya ucapan terima kasih kepada ketua panitia pelaksana dalam rangka acara pengajian ruahan. Alhamdulillah saya sudah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah saya dapat hadir memenuhi atas undangan tersebut. Tiada lain yang kami sampaikan melainkan doa restu. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, hingga tanpa ada halangan suatu apapun. Kita semua yang hadir akan selalu diberi kesehatan, sehingga kita akan selalu mendapat ridho dan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Lain pada itu juga tentunya asal disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, kehadiran daripada kita semua untuk menghadiri dalam rangka acara pengajian ruahan ini adalah niat ibadah. Kalau kata Pak Kades, untuk meningkatkan iman dan takwa. Alhamdulillah Pak Kades, untuk meningkatkan iman dan takwa itu bermacam-macam. Sebagai Bapak Kepala Desa, dihadiri oleh Bapak Kepala Desa langsung, dan juga berikut daripada perangkat desa yang hadir pada saat ini. Mari kita sama-sama untuk mempercepat daripada bangunan ini. Tergantung daripada Bapak Kepala Desa dan tokoh berikut perangkat desa yang hadir pada saat ini dan yang ada di Desa Tugu Mulyo ini. Mengapa saya sampaikan begitu? Karena Kepala Desa sampai di turunnya Pak RT itu sudah dapat gaji sekarang ini. Harapan daripada saya, harapan daripada kami, demi kebersamaan untuk memajukan desa yang selanjutnya akan membangun daripada sumber daya manusia yang ada di Desa Tugu Mulyo ini, melalui daripada pondok pesantren yaitu Tahfiz Watasim ini, mudah-mudahan akan melanjutkan generasi-generasi penerus kita. Bapak Ibu semua akan menjadi suri teladan, akan menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita, sehingga mudah-mudahan nanti semua akan kuat dan kokoh untuk mengikuti kegiatan-kegiatan agama nantinya. Jadi sekali lagi, untuk meningkatkan iman dan takwa, ya kita jelas menjalankan ibadah, ya. Nah, untuk takwa itu Pak Kades, kumpulkan seluruh perangkat desa. Bagaimana kalau dipotong dalam satu bulannya 100 gajinya? Betul itu, jangan dimakan sendiri. Tanpa warga masyarakat, tanpa rakyat, tidak akan ada kepala desa, tidak akan ada DPR. Iya, tidak akan ada kadus 1, 2, 3, berikut juga kaur, kasih, tanpa ada masyarakat. Untuk itu marilah kita sama-sama, karena ini kepentingan bersama untuk anak-anak kita, generasi penerus nantinya. Kalau saya hadir di sini sengaja, tujuan saya yang seyogyanya saya belum balik, belum pulang, perjalanan dinas saya di Bogor. Pak Haji Sari ini senior saya, dia lebih tahu dan paham. Nah, oleh karena Pak Kades, ada sebagian adik saya telepon, hadiri dulu pengajian di Desa Tugu Mulyo. Insya Allah kata saya akan cepat pulang. Yang seyogyanya saya pulang hari ini. Hari ini saya pulang, cuma saya cepatkan biar saya cepat, sesuai saya ketua komisi 4. Jadi saya cepatkan Pak Sari pertemuannya di sana. Iya. Jadi tidak panjang saya berbicara dalam rangka mengikuti acara pengajian ini. Sekali lagi saya sampaikan, karena saya lihat pembangunan ini belum maksimal dari saya pribadi. Nggak tahu kalau dari Pak Kades.
Kalau dari Pak Kades katanya ada 50 sak. Alhamdulillah. Ya Pak Kades, betul. Ya, jangan sambut-sambut. Kalau diperlukan nanti hadirkan di sini, kumpulkan perangkat desa. Bagaimana dalam 1 bulannya tarik 100-100. Belikan semen juga. Saya membantu pembangunan daripada pondok pesantren ini 100 sak. Ya, saya sampaikan tidak ada unsur politik. Mentang-mentang saya sudah mau calon 2024, tidak seperti itu. Lillahi ta'ala, karena ini sudah menjadi kewajiban saya, menjadi kewajiban kita untuk saling mendukung apapun bentuknya dalam kegiatan keagamaan. Ya, saya juga Islam, dosa saya sudah banyak yang dulu. Nah, cuma saya bingung, Pak Haji Sari, apakah saya akan sampaikan di atas pentas, apakah saya akan disebut dengan hamba Allah? Cuma demi kebersamaan untuk kita semua, ya. Saya tidak perlu karena menyebutkan hamba Allah karena saya hadir di sini, ya. Demi kebersamaan untuk kita semua. Jangan dikait-kaitkan dengan politik. Kalau saya berpolitik, saya ada trik tersendiri, ada cara saya tersendiri yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu yang saya utamakan. Bagaimana hidup saya bermanfaat bagi masyarakat, bagaimana saya jadi DPR bermanfaat bagi masyarakat, bagaimana visi dan misi saya bermanfaat bagi masyarakat. Kalau untuk kegiatan seperti ini, mohon maaf, saya tidak akan libatkan dengan politik saya. Akan tetapi silahkan Bapak Ibu semua untuk berpikir sendiri demi kebersamaan untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, lain pada itu juga untuk ketua panitia. Mana ketua panitia? Ini lain lagi Pak Sari. Ya, ketua panitia Pak Slamet. Mohon maaf Pak Slamet, saya tidak bisa untuk memberikan tausiah. Nanti tausiahnya ada tersendiri. Pak Kiai Haji Imam Subaweh, saya hanya sambutan saja. Ya, saya ini demam. Mudah-mudahan saya cepat sembuh. Ya. Bantuan saya untuk acara pengajian ini tidak seberapa. Namun ini adalah bentuk kebersamaan untuk kita semua, meskipun tidak mencukupi untuk beli aqua, beli minuman. Namun kegiatan-kegiatan seperti ini tetap saya utamakan karena inilah kehadiran saya. Inilah saya. Inilah Mas Rindiana. Masyarakat selalu rindu di mana-mana. Iya. Jadi Pak Sari, kepanjangan saya ini Mas Rindiana ini, kalau kata Pak itu Mas Rindiana ini masyarakat selalu rindu di mana-mana. Amin. Iya. Begitu saya akan membantu Pak Panitia untuk kegiatan daripada acara pengajian ini. Oh, iya. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi kata Pak Slamet, yang dimaksud tausiah Bapak itu ini intinya. Iya, alhamdulillah. Berarti kehadiran saya sangat diharapkan. Alhamdulillah, saya sudah diberi kesehatan sehingga kesempatan dapat hadir. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah tadi sambutan daripada Bapak Mas Rindiana selaku anggota DPRD Kabupaten Oku Timur dari Komisi 4 dari fraksi PKB. Luar biasa memberikan motivasi, mendukung daripada pengajian terutama yang diadakan oleh NU. Terima kasih atas bantuan dana. Ya, perlu kami sampaikan dari yang disampaikan oleh Bapak Mas Rindiana tadi untuk membangun atau membantu kelancaran daripada pondok pesantren ini, beliau telah menghibahkan ataupun membantu 100 sak.
Semoga ini merupakan satu awal untuk bisa memotivasi kita semua yang hadir di sini, dan mungkin untuk memotivasi yang ada di luar daripada acara ini. Untuk itu kepada beliau diucapkan ribuan terima kasih. Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati, untuk acara yang keempat ataupun sambutan yang keempat dari PCNU Kabupaten Oku Timur. Untuk itu kepada beliau yang terhormat Bapak Dr. Andes Sahri, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sing ora jawab salam, tak dongane ibune ning omah cerewet. Ibu-ibu sing ora jawab salam, tak dongane bapake ratine. Iya. Tapi sing jawab salam tak dongane uripe barokah kabeh. Sing cek jomblo bujang gadis ndang oleh bojo. Sing duda sing rondo ndang oleh bojo. Enak sing rondo ta iki? Tak dongane lho Bu. Nggih. Sing duwe utang, utange ndang lunas kabeh. Oke sing utang Pak Lurah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para alim, para kiai kang kula takdimi, wabil khusus Agus Kiai Haji Imam Sibaweh utawi Gus Baweh saking Lampung kula takdimi. Nama Kiai Haji Ahmad Syekhoni, Mudir Idharah Sufiyah Jamiyah Ahli Thariqah Al-Mutabarah An-Nahdiyah Oku Timur, ingkang rawuh kang kula hormati Sahibul Ma'had Romo Kiai Abu Khotib dan Ibu Nyai Hakim, ingkang kula hormati Romo Yai Amnan, Romo Yai Abdullah, Romo Yai Saiful Anam Yusuf, Bapak Mas Rindiana yang dirindukan masyarakat di mana-mana, anggota DPRD Kabupaten Oku Timur yang hadir yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Tugu Mulyo dan Ibu Kades. Mana Ibu Kadesnya? Oh, yang saya hormati seluruh ketua-ketua Badan Otonom NU, ada Muslimat, ada Fatayat, ada Ansor, ada Paduan Suara. Paduan Suara ini Badan Otonom sendiri ya. Ada Pagar Nusa dan seluruh Badan Otonom yang hadir yang saya hormati. Kader penggerak NU, siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Pokoknya kalau PKP sehat Pak Mas Rin, asli. Sampai mau demam-demam, coket hariku haya, sehat langsung sehat ya. Makanya sampai naik pengajian NU wajib hadir, jadi nggak demam-demam. Cuman baiklah Pak Masrin, walaupun beliau nggak hadir, kadang-kadang kirimannya datang. Saya sudah pernah menyaksikan kemarin di mana ya? SP2 ya, SP2 gini. Deretan yang kena ya Amnan ya. Iki kirimannya Pak DPR Masrin, oh mantap. Oke, jadi nggak salah-salah meneh beliau, walaupun nggak dikaitkan politik, sampean kon mikir dewe Bu, dipikir ya,
Allah. Iki wis jam 4 lebih, wis bawah ora bagian wektu iki. Kula niki disowani kali panitia kon maringi bimbingan arahan organisasi. Tak pikir ngajine enjing, ternyata ngajinya sore, acarane akeh, sing sambutan yo akeh. Masya Allah. Iya, luar biasa Tugu Mulya. Nggih. Dadi apa sing arep tak omong iki? Kula niku lek ngomong yo meh 2 jam biasane. Terus pripun niki ya? Sido ngomong apa ora niki? Kula pun seneng kader-kader PKBNU semangat sedaya nggih. Pengurus ranting NU wonten niki? Wonten. Pengurus muslimat wonten? Pengurus Patayat wonten? Wonten. Alhamdulillah kompak sedaya nggih. Yang penting kuncine jenengan kompak. Nggih? Harus kompak. Waduh kelingan sitok sing tak hormati. Camate NU. Ketua Majelis Wakil Cabang NU Pak Nasihin manggone ning ndi? Kayak Majelis Wakil Cabang Pak Masrin MWC bukan MWC ya, jangan salah sebut. Tadi ku dengar ada CC nya ini bahaya ya. Bukan MWC, MWC Majelis Wakil Cabang itu camatnya NU. Jadi NU ini strukturnya sama seperti strukturnya pemerintah Indonesia. Presidennya ketua umum PBNU, itu presiden NU. Gubernurnya NU, ketua wilayah. Bupatinya NU, ketua cabang. Pak Kiai Sintin Mas Slamet ya, senes ketua DPC Mbak Slamet. Ketua PCNU. Sebenarnya ketua NU ngoten mawon nggih. Nah, kalau di kecamatan namanya MWC. Di ranting di desa sama dengan mitranya Pak Kades itu pengurus ranting namanya Pak. Dan semuanya ada. Bapak-bapaknya namanya NU, ibu-ibunya namanya muslimat, cewek-ceweknya namanya Fatayat. Ini kita seragamnya Fatayat ini. Oh, apa kabar Fatayat? Terus yang cowok-cowok, di belakang ada Fatayat ya? Ya, Fatayat. Cowok-cowoknya namanya Ansor Pak Masrin. Tentranya namanya Banser, Algojonya namanya Pagar Musa. Komplit. Kader penggeraknya namanya kader penggerak NU. Siapa kita? Itu kader penggerak. Jadi di Tugu Mulya saya harapkan semuanya NU-nya bergerak. Kadernya ada 60 orang katanya di sini. Nggih. Kader penggerak NU-nya Tugu Mulya 60 orang. Nih, kalau suwun sakit bergerak semuanya. Karena di sini saya tahu warganya adalah semuanya amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gini apa mboten? Sampean sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan, podo melaksanakan punggahan. Sampun? Sebagian sampun. Tilukne podo taziah ziarah ke makam waline dhewe-dhewe. Sampun? Ziarah kubur niku tradisinya NU. Selametan, kendurenan, yasinan, tahlilan niku tradisine wong NU. Engko lek traweh karo witire 23 niku traweh wong NU. Lek traweh ning 8 kudu NU. Jelas ya, Bu? Jelas ya? Lek sampean traweh ning 8 iku kudu NU. Apa meneh wis kader harus trawehnya sama witir 23, nggih? Setuju? Setuju ra setuju ya ngono kuwi amalane wong NU. Nggih? Jumatane adane ping 2. Lek adane ning sitok kudu NU. Nggih? Nggih, setuju. Bar adan enek pujian. Bar salat wiritan bareng-bareng, nggih? Lek bar salat langsung salam plencing kuwi dudu wong NU, nggih? Semua tradisi, kebiasaan, amaliyah yang ada di sini monggo dihidupkan terus. Organisasinya dihidupkan, digerakkan. Tadi sudah dikasih contoh oleh paduan suara.
tengriki jereke Fatayate urung digerakne to Mbak? Dereng. Niki Mbak Fatayat saking pundi? Dos desa apa? Ya Sawinangun aduh men. Tugu Harum ya Sawinangun. Mana lagi? Marga Cinta. Ya, tapi sing Tugu Mulya urung eno. Dereng. Pripun Tugu Mulya? Halo, Tugu Mulya. Sesuk dibentuk Fatayat nggih. Oh, seragam. Jaluk Bunda Tata seragamnya. Tenang Mbak, ada Bunda Tata. Ya. Ibu-ibu muslimat Tugu Mulya pundi? Halo muslimat Tugu Mulya. Duh, ora nek. Bajune Fatayat wonge muslimat. Masya Allah. Niki kula suwun saya sebagai ketua NU cabang semuanya digerakkan dan harus koordinasi. Niki pengurus NU ini ranting Pak Nasihin, pengurus ranting diurit-urit nggih sampai oprak-oprak, karena amalia NU ini kalau nggak dipagari dengan adanya pengurus nanti akan preteli satu-satu. Maka tugasnya pengurus itu memagari amalia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini penting. Pesen kula niku monggo dipun jaga kebersamaan, kerukunan, saling koordinasi antara satu dengan yang lain. Kita harus membangun kebersamaan NU di Desa Tugu Mulya niki. Setuju nggih? Bapak-bapak NU pundi? Halo bapak-bapak Tugu Mulya. Gur wong 5. Iki tandane ning kene akeh rondone. Lha bapake lho gur setitik, lah ibune akeh. Nggih? Ya mudah-mudahan bapaknya kalau pengajian diajaki nggih Bu nggih. Sing berangkat aja namung ibune dewi. Kula niki kinten niku mawon nggih. Kula niki wektale niku Gus Baweh ben ndonga tok ora penak. Sing kita tunggu niki tausiah Gus Baweh. Nggih. Jadi kita bagi mekaten saking kawula, terima kasih semuanya. Kula pesen semuanya kudune rukun warga NU wonten mriki dan semua amalia harus digerakkan untuk tetap khidmah di Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Wallahumma fiqh ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah tadi sambutan dari PCNU Kabupaten Oku Timur yang telah disampaikan langsung beliau Bapak Dr. Andes Sahri. Untuk itu kepada beliau diucapkan ribuan terima kasih. Kemudian acara berikutnya istirahat yang akan diisi dengan penampilan daripada anak-anak santri Bukul Quran, satu buah lagu. Setelah itu dilanjutkan dengan sholawatan. Untuk itu kepada adik-adik dari santriwati kami persilakan. Ya. Ya cepat adik-adik.
Ya, kasih aplaus yang meriah untuk adik-adik kita santriwati daripada ya Pondok Pesantren Hubul Quran luar biasa yang sudah mempertontonkan sebuah pertunjukan sebagai suatu bentuk bahwa mereka merupakan generasi yang memang untuk bisa menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Luar biasa penampilan daripada adik-adik santriwati dari Hubul Quran. Baik, sebelum diadakan as-salawatan, kami aturkan, kami mohon dengan hormat dengan sangat dumateng para haji ya yang berada di dalam rumah Yai Abi Khotib, kami mohonkan untuk bisa naik di atas pentas seluruh para yai kula aturi minggah ataupun cuma wonten ing panggung ataupun naik di atas panggung. Untuk itu monggo. سيدنا محمد صلاة تراغب وتناشط وتحمز بها جهادية وإعلان دين الإسلام وتؤمز بها جهادية وإعلان دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تراغب وتناشط وتؤمز بها جهادية وإعلان دين الإسلام وتؤمز بها جهادية وإعلان دين الإسلام وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الله 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 ثابت وانصر أهل الجمعية جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء
wal muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah tadi penampilan daripada anak-anak santri dirangkai dengan acara selawat. Ya, mudah-mudahan rezeki yang kita sisihkan akan berguna, bermanfaat, menjadikan berkah barokah untuk kita semuanya yang hadir di sini. Bapak Ibu para hadirin, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, untuk acara berikutnya inti pengajian ruangan dengan tema pentingnya ilmu syariat dan ilmu thariqah dalam ibadah sehari-hari ataupun ibadah sholat. Yang kita tunggu-tunggu tentunya tausiah ataupun ceramah agama dari beliau Romo Yai Imam Subaweh dari Waijepara, Lampung Timur. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Untuk mempersingkat waktu, sambutan mengikuti yang di depan. Semua yang saya muliakan, alhamdulillah, walaupun sudah 4:30 kita dapat bermuajaah. Saya tidak lama, paling setengah jam. Nanti jenengan pulang jam 5 sampai rumah sholat asar. Moga-moga pertemuan ini barokah, manfaat fid dunya hatal akhir, amin. Para bapak ibu yang saya muliakan, tadi oleh Qori kita dibacakan ayat Subhanalladzi asra bi'abdi lailam minal masjidil haram al-ayat. Ayat itu mungkin kita kenal dengan ayat terkait dengan Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Isra itu asal dari kata asra. Asra itu kalau kita artikan bahasa Indonesia artinya adalah jalan. Mi'raj itu artinya adalah naik. Jadi bapak-bapak yang sudah di panggung ini tadi sudah Isra Mi'raj karena sudah jalan naik. Cerita yang paling populer dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah terkait dengan diwajibkannya sholat 5 waktu. Dulu sholat itu bukan 5 waktu tapi 50 rakaat. Kira-kira jenengan kalau sekarang sholat 50 rakaat mampu nggak? Mampu nggak? Enggak, kok pesimis saja. Kuat toh bu, mung 50 rakaat itu kuat. Kita ini sholat sehari semalam berapa rakaat? Berapa rakaat? 17. Tadi sama Bapak PC disampaikan, kalau nanti Ramadan sholatnya berapa rakaat? Tambah taraweh 23. 17 tambah 23 berapa? Nah, tinggal 10. Kuat. Kuat. Umat Nabi Muhammad itu harus kuat. Jadi itu Nabi Musa itu cuma ngece. Kalau mau ya jangan diece. Sekali-kali lah sholat 50 rakaat. Ramadan itu sholatnya sudah 40. Sholat wajibnya 17 ditambah tarawehnya 23 tambah 17 berapa? 40. Nah itu ditambah sholat rawatib, ditambah sholat duha, ditambah sholat tahajud. Nah turah tuh. Jadi nanti kalau kita di akhirat tuh bangga gitu loh punya Nabi Muhammad itu. Nabi Musa, kilo umatin Nabi Muhammad bisa sholat 50 rakaat. Ini ngece nanti. Gak boleh. Diwajibkannya sholat 5
rakaat. Ilmu sholat itu wangil, ilmu sholat itu susah. Hati-hati Bu, sekarang itu banyak paham berkeliaran. Apalagi orang-orang sekarang ini banyak cari ilmu hanya lewat YouTube, hanya lewat web. Kadang-kadang tuh mereka bukan orang alim Bu, bukan orang pinter, tapi cuma orang cari konten. Paham-paham sering disalah-salahi, terus sering buat paham baru. Akhir-akhir ini ada, kita ini jangan sholat. Orang tuh kalau sholat bawa tai, sholat tuh kalau bawa najis nggak sah. Ngono ku ya nek sing percaya. Eneng sing percaya. Ini kan paham pokok. Paham kopak. Sholat bawa tai nggak sah. Sholat bawa air kencing nggak sahnya orang pokok kayak gini. Namanya kencing itu kalau sudah keluar. Gimana? Gimana? Air itu yang keluar dari tubuh kita itu kan banyak. Itu kalau belum keluar, belum ada hukumnya. Kalaupun keluar, hukumnya juga bisa beda-beda, walaupun satu jalannya. Kita pengajian kayak gini sampai sore, nggak ada kipasnya, kita keluar keringat, namanya air apa? Air keringat. Najis apa suci? Najis apa suci Bu? Suci. Kita lagi malam dingin-dingin pilek, ini hidungnya keluar air, namanya air apa? Air ingus, air umbel. Najis apa suci? Suci. Kita lagi sedih, nangis, mata keluar air, namanya air apa? Najis apa suci? Beda keluarnya, beda namanya. Ini belum yang dari mulut. Kita kalau ngomongnya kenceng, banter, biasanya ini air yang keluar, muncrat. Namanya air ludah. Najis apa suci? Najis apa suci? Suci. Kalau jenengan dengar sampai sore ngantuk, sambil dengar pengajian, tahu-tahu ada yang keluar, leler. Air apa namanya? Giler. Nggih. Mau enak-enak ngantuk sing metu teleler. Konangan kancane. Nikmat. Najis apa suci? Najis apa suci? Oh, kontroversi kan? Citok najis satu suci. Memang air iler itu dibagi dua. Ada yang suci, ada yang najis. Kalau dia keluar dari seputaran mulut sambil duduk, itu yang keluar dari seputaran mulut karena yang di bawah nggak naik, itu hukumnya suci. Tapi kalau jenengan babu, ngurep atau miring yang bikin pulau itu, pernah bikin pulau? Kalau itu kemungkinan dari dalam, itu hukumnya najis. Jadi tempat keluarnya sama, namanya beda, hukumnya bisa tidak sama. Belum ini air yang keluar dari lato-lato bapaknya. Saya nggak mau punya ibunya karena terlalu banyak airnya. Punya bapaknya ini juga beda-beda air yang keluar. Kalau dia nyemprot, warnanya agak kuning, baunya pising, namanya air kencing. Hukumnya najis apa suci? Najis. Kalau keluarnya nyemprot, agak enak-enak begitu, warnanya agak putih, namanya air mani. Hukumnya mani adalah suci. Kalau yang keluar itu nggak kerasa, warnanya agak kuning dan nggak banyak, itu namanya air mali. Hukumnya najis. Jadi tempat keluarnya satu, namanya beda, hukumnya beda. Nah kok sekarang air belum keluar sudah dihukumi sholatnya nggak sah? Nih, air keluar hukumnya sholatnya nggak
kan paham pokok. Nih, ini banyak ini yang bikin konten ngajak-ngajak kayak gitu. Akhirnya dia ngomongnya apa? Yang pas itu kita jangan sholat, Pak. Kalau di sholat toha itu Allah bersabda, Allah berfirman, aqimis sholata lidzikri. Sholatlah karena ingat aku. Yang akhirnya dia mengarahkan orang itu kalau ingat Allah nggak perlu sholat, karena sholat itu didirikan untuk mengingat Allah. Ini juga paham pokok. Udah bawa najis katanya nggak sah. Sholat yang penting ingat Gusti. Ya nggak seperti itu. Di surat Al-Baqarah itu jelas disampaikan, fa idza qadaitumus sholat faghsilu wujuhakum. Ketika engkau akan sholat maka basuhlah mukamu. Artinya apa? Orang tidak dikatakan sholat kalau sebelum sholat belum melaksanakan wudhu. Jadi hanya ingat toh itu tidak sholat, karena sholat itu teksnya dalam Al-Quran jelas, fa idza qadaitumus sholat faghsilu, harus wudhu. Di surat yang lain Allah juga berfirman sholat itu punya rukuk. Ada teknis sholat khauf dalam Al-Quran itu. Jadi kalau yang di depan itu rukuk, yang di belakang tetap i'tidal, ngawasi musuh bu, ngawasi. Jadi sholat itu memang unik-unik bentuk. Sholat itu bisa jalan ke depan, juga bisa atret ke belakang. Sholat itu bisa jalan ke depan, juga bisa atret ke belakang. Pernah? Paham nggak yang saya sampaikan? Oh, bingung nggak? Pernah? Iya bu. Bu, sering sholat? Sering sholat? Sering. Sholat zuhur itu berapa rakaat? 4. Sholat maghrib berapa rakaat? 3. Kalau jenengan melaksanakan sholat zuhur, proses baru 2 rakaat, kemudian kentut, sholatnya batal nggak? Masalah ini. Bingung. Yang batal sholatnya apa wudhunya? Kalau jenengan sholat maghrib baru dapat 2 rakaat prosesnya, kemudian sampai makan sekenyangnya, sholatnya batal nggak? Nah, ini serata tendu, nggak pakai PD. Saya lihat jam kurang berapa menit, 15 menit lagi. Monggo Pak, monggo. Iya. Ya. Jadi ilmu terkait dengan sholat itu sulit ya. Ilmu terkait dengan sholat itu sulit. Ibu bingung ya kalau mengingat ini. Kok sholat bisa jalan ke depan, bisa jalan belakang. Jenengan itu kalau sholat di musola, imamnya juga walabdolin, khawatir gak kebagian, sampean kan boleh sholatnya di teras Allahu Akbar. Setelah itu jenengan boleh bu jalan ke depan, tapi jangan 3 kali berturut-turut, sambil jalan 1, 2, 1, 2 sampai depan. Boleh. Pernah praktek? Kalau praktek jangan ada anak-anak ya. Ini orang sholat kok jalan-jalan itu. Ya. Ada sholat yang atret, sholat i'anah. Jadi kalau jenengan di shop belakang nggak ada kawan, jenengan boleh narik yang di depan, plek-plek disuruh ke belakang. Nah nanti kalau jenengan ditarik, jalannya juga jangan 3 kali berturut-turut. 1, 2, 1, 2, boleh. Oke. Oleh maju, oleh mundur. Nah sholat nggak ada rakaat, kentut apa batal? Ya nggak batal kok. Oke. Kenapa nggak batal? Dimanapun kitabnya Pak, dimanapun kiainya kitabnya, yang namanya sholat itu perbuatan yang diawali takbir, diakhiri salam. Itu definisi, takrif, pengertian. Sholat itu diawali takbir, diakhiri
salam. Kalau kita lagi proses 2 rakaat, apakah sudah ada salamnya? Belum. Sudah bisa dikatakan sholat atau belum? Belum. Kok sholatnya batal? Masuk akal nggak? Mau dinamakan sholat aja belum, kok sholatnya batal? Ya, masuk akal betul. Ini sepele, tapi angel aja. Ini sepele, tapi jawabnya soal sholat itu. Oke. Nah, dinamakan sholat aja belum, masuk sholatnya batal, nggak logis. Oke. Yang paling benar begini. Ketika ada orang sholat 2 rakaat kekentut, sampai tunggoni dulu sampai dia salam. Nanti kalau dia udah salam, sampai ngomong sholatmu batal, pas ada takbirnya, ada salah. Lo jenengan kalau ketemu santri yang dapet ke DC namanya, orang rakaat kok kentut sholatmu batal. Dia jawab, sopo sing sholat salam wong kok. Kok belajar bisa sampeyan ngono iso. Nggih. Nggih. Paham sak niki? Nggih, kok omah diprank bojone nggih. Nggih, aslinya secara umum ya, di Indonesia ini kan sering salah tapi kaprah. Ya orang rakaat untuk ya batal Pak. Tapi memang nggak sesuai teori ini, memang harus takbir dan salam. Tapi sekadung salah tapi ya batal memang asli. Kayak ini cah cewekan lanang wedok nang kebon. Ayo lanang wedok kayak duduk muhrim. Itu bukan itu salah. Muhrim itu orang yang ihram. Muhrim itu orang yang haji. Yang benar itu laki perempuan bukan sudah salah tapi kaprah bene. Dalam perspektif lain itu bahasa Arab yang diubah menjadi bahasa Indonesia, walaupun secara teori salah, tapi sehingga enggak ini paham ya. Jadi banyu itu orang metu orang enek hukumnya. Nanti hok seperti ini juga banyak. Jadi ngati-ngati jenengan kalau jadi orang NU melok kiai insya Allah aman. Sholat itu ilmunya angel. Kita itu beda orang, bisa beda mutu. Ada orang iya karena butuh iya karena stain, ngerti artinya dan dia betul-betul mengharap. Tapi ada yang baca Arab tapi nggak ngerti artinya. Lagi piye ben mutune padha. Sing bodoh karo sing alim mutune ben padha piye, jamaah karo kiai. Orang itu kalau jamaah yang bodoh sama yang pinter pahalanya tetap 27. Tapi lek dhewe wong artine ra patek genah, ora ngerti penghayatane ora ono. Iki cara 17 bareng ndok cecah. Tapi kalau dia memang orang yang mutu, ya 17-nya bisa ndok bebek gitu. Nggih, jamaah kuncinya. Memang berkelompok itu aman. Dalam bahasa para ulama, wal jam'atu rahmatun wal furqatu 'adzab. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tadi juga disampaikan sama Qori tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sak gelas aku aja ya sak jam. Ini rokoknya loh, kopinya gitu. Garek 10 menit ya. 10 menit rampung. Jadi sama Allah kita disuruh wa'tasim wala tafarruq. Nikmatnya berkumpul ini Pak, cara istilah suami istri itu gampang mana. Nah orang kumpul ya orang mana. Kumpul benar benar. Kita disuruh kumpul, walaupun kenyataannya apa yang ada ini berbeda. Ayat itu kalau kita cari di tafsir-tafsir, ayat itu dulu asbabun nuzulnya berkaitan dengan orang zaman jahiliyah. Karena waktu itu orang nggak ada yang kompak. Zaman perbudakan, anak perempuan lahir dibunuh, pecah betul. Perempuan-perempuan jadi budak.
Ayat itu komentari wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kalau pengen bersatu ya pegang tali ini. Talinya gambar dunia Nahdlatul Ulama. Ini tali. Di wong NU itu butuh kompak. Walaupun berbeda-beda, orang itu kalau beda-beda punya satu ikatan, ini ya bakalnya bareng. Karena perbedaan itu keniscayaan. Ada dulu cerita Nabi Musa ngeritik Nabi Harun. Nabi Harun itu kakaknya Nabi Musa. Kata Nabi Musa, Kang, nyapa toh, sampean tuh kalau gaul kok sama orang soleh-soleh toh. Namanya menungso kan akeh kang aja sing soleh toh. Salah nggak punya orang soleh. Nabi Harun jawab, ya orang kosa, aku seneng gaul dengan orang soleh. Gaul sama orang soleh itu nyaman, adem, enak. Ya bate ati wong kang soleh kumpulan. Sing malah aneh salah ki kowe iki lho, San. Wong tiap hari bergaul sama pemabuk, bergaul sama tukang lonte. Karo ki piye? Nabi Musa jawab, yuk harusnya ya seperti saya kan. Nabi, kiai itu kan seperti dokter. Yang namanya dokter itu yang menyembuhkan orang sakit. Bergaulnya ya sama orang-orang yang sakit, kita obatin dia. Bu, dari dua pendapat ini yang benar yang mana? Ya. Nabi Harun apa versi Nabi Musa aja nih? Situanya Nabi Harun, situanya Nabi. Tapi uripe wong loro ini bareng. Kita harus biasa dengan perbedaan. Ada mulai yang populer, ulama. Abu Yazid ini mulai ngendikan sampean para jamaah, para santri, nek golek guru. Kuwi golek guru sing atine lembut. Ciri-cirine wong nek donga gampang nangis. Aja golek guru sing prengengesan guyon-guyon wae. Kuwi wong sing tandane atine atos. Ning Quran Allah nyebutne walam maqasat qulubuhum dalil. Ya ini. Tadi pesene kan golek guru sing gampang nangis sing atine empuk. Masih tae mulai benten. Abu Hasan Asadili yang ngendikan apa? Coy, bro, mas, sampai tidak golek kiai, golek guru, golek kiai sing bahagia, sing senengane guyon. Kiai itu memang kudu pinter guyon, kuwi pantut bedadane guru. Kuwi kiai itu ngerti syukur. Kiai itu ngecakne dawuh Gusti Allah la tahzan innallaha ma'an. Ojo boleh kiai sing mburi iso nangis gak iso nyukuri nikmate Gusti Allah. Pilih sing pundi, Pak? Pilih sing pundi, Bu? Sing nangis napa sing guyon? Setelah nangis tak guyon. Enten malih, Pak. Enten Jalaluddin Ar-Rumi. Waktu beliau ajeng sedo niku santrine do ngumpul. Terus do ngumpul karena kiai ini wis nazak, santri nangis kabeh. Nah, akhirnya keberbukan nangis niki terus akhirnya lungguh, boten sido ninggal. Lungguh nyenani santri goblok kabeh. Santri kok pokok kabeh. Kowe iki nangis nyapa? Nangis aku arep mati. Aku ki arep ketemu karo sing bener tak sujud. Aku ki arep ketemu sing bener tak dikiri, ketemu Gusti. Aku ki arep ketemu karo sing bener tak sayang, tak cintai. Kok padha nangis pekok sampean iki? Nah, versi niki kan bener ta. Nanti wong niku nek ninggal niku badhe ketemu sing disayang. Ya punika Gusti Allah. Bendina disujudi Gusti
Allah. Jadi versi ini kan wong mati kon alhamdulillah. Alhamdulillah bapak wis mati. Alhamdulillah bojoku wis. Muga-muga anakku ndang ketemu karo sing di sayang. Ngoten aja. Napa jenengan kados sing biasa nih? Ane keluargane mati wong sing dicintai yo kudune susah, wis ora ketemu. Meneh bapak mama wis ora iso ibadah. Meneh wong sapi-api wong ki umure dawa sregep ibadah. Ya umume wong lek wong mati ya kudune sedih. Jenengan pilih sing pundi? Pilih sing pundi, Bu? Sing arepe guyu alhamdulillah. Pilih sing nangis. Berarti baperan jenengan. Tapi niki kabeh dalil, kabeh niki bener. Memang hidup niku pilihan-pilihan. Ajeng ndamel sebuti monggo. Intine napa bareng-bareng. Wa'tasimu bihablillah. Orang hidup itu kan harus bisa beda. Ya Bapak Ibu nggih. Bapak-bapak bojone wedok, ibu-ibu bojone lanang. Wong lanang kan tetep lanang. Wong wedok kan ya tetep wedok. Artinya wong loro iki bakal ora padha. Kesimpulannya napa? Urip kuwi kudu iso beda. Nah ora iso beda uripe angel. Mulane iso beda niku jenenge dewasa. Wong dewasa iku wong sing iso urip karo sing ora padha. Enek sing sholate Allahu Akbar dicekel lengene rada miring ke kiri. Ini di kitab Nihayatul Zain atau di kitab I'anatul Talibin juz 2. Niki madhab Syafi'i. Ngeten. Enek sing salat sing dakene dicekeli ubil-ubile. Muncul munggah ngeten. Nek mboten teng tengah, nek mboten teng isor. Enek sing Allahu Akbar tangane nglawer ora sedekep. Niki maliki. Nggih. Kan penak nek lek niteni wong sedekep iki mboten wajib, Pak. Sedekap niku hukume sunnah. Sama nek niteni penak, Allah Akbar tangane miring. Sampeyan tebak wong iki mesti bismillah. Nah, ngoten. Nek sampeyan ketemu isuk, oh wong tangane miring seperti dituteke nggih. Oh tangane miring. Iki berarti maca Allahumma dini. Allahu Akbar ketemu sing ngeten iki. Nah, iki rung mesti inilah pemuda juga orang mesti maca Fatihah. Madhab Hanafi itu buat kudu maca Fatihah, Pak. Namung faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang paling mudah dari Quran. Bahkan niat itu bukan wajib yang Hanafi. Niat itu nyempurnaknya. Imam Syafi'i niat niku tanpa niat sah. Hanafi buat niat itu penyempurna. Ini ada kita Faridul Bayan, kita Fawaidul Jaliyah, kita Pasbawana Du'ir, keterangan ini yang kata kita ping. Kalau kan ngaji ceramah bentar sakit, ngaji gambaran insya Allah sakit. Tapi kita kalau kata segalanya. Nah, saya ini sampai ketemu enak sing traweh wolu, enak sing traweh telulikur sawiti. Nggih. Enak sing Allahumma dini, enak sing ana sing tangane miring, ana sing nuncuk bene. Mang dadi wong urip kudu iso beda. Gelem ya ngene, ora gelem ya. Ora gelem ya ngene, ora gelem ya. Ngene. Dipun monggo nuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah tadi tausiah ataupun ceramah agama yang telah disampaikan
Bapak Kiai Haji Imam Sibaweh dari Brajadewa, Wai Jepara, Lampung Timur. Semoga apa yang disampaikan tadi menambah rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati, untuk lebih menyempurnakan pertemuan ataupun pengajian akbar di kesempatan petang sore hari ini, acara berikutnya yaitu doa. Untuk itu kepada beliau Bapak Kiai Haji Saikoni selaku Ketua Toriko Kabupaten Obu Timur untuk mengkhalifai doa. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala anhu ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Warhamna 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 ya Allah fa innaka khairur rahimin. Waghfir lana dhunubana wa abaina wa ummahatina wa ajdadina sabidana muallimina masyayikhina murabbi qulubina ruhina wa mursyidina auladina wa ikhwanina fa innaka khairul ghafirin. Warzuq ahlana zuriyyatina auladina banatina dzurriyyatina talamidatina jama'atina ilman nafi'a wal barakah ilman nafi' wal barakah ilman nafi' wal barakah minad dunya hatta al-akhirah wa rizqan halalan thayyiban wa san barakan fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana warzuqna taqwa wal qana wal istiqamah husnul khatimah. Salimna wa salim ahlina min kulli afatin dunya wa fil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati Allah, demikian tadi pembacaan doa yang telah dikhalifai beliau Bapak Haji Saikoni selaku Ketua Toriko Obu Timur. Semoga dengan pembacaan doa tadi semakin menyempurnakan pertemuan kita, menjadikan berkah barokah dan dalam pengajian ya ruahan simah tahfiz Quran, zikir syafaat dan silaturahim kader dan penggerak Nahdlatul Ulama Kecamatan Bintang Madang Raya. Semoga dengan pertemuan ini semakin mempererat tali silaturahmi, memperkuat ukhuwah Islamiyah, memperkuat rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya selaku pemandu acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.